Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Bikin camilan yang murah tapi enak yuk. Ini dia guys, keripik daun selada atau biasa juga disebut payek selada crispy. Ada yang suka nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, yang ini enak banget dan bikin nagih ya. Pastinya sangat cocok untuk isian toples lebaran ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 30 lembar atau sekitar 2 kuntum daun selada seperti ini. Cuci selada dan pisahkan daun dari bonggolnya seperti ini. Jadi semua daunnya itu dipatahkan begini guys. Oke, sisihkan. Selanjutnya kita bikin larutan santan encer. Di dalam gelas masukkan 30 ml atau setara dengan setengah sachet santan instan kental seperti ini. Oke, masukkan. Kemudian tambahkan air hingga volume totalnya itu jadi 300 ml seperti ini. Sisihkan. Berikutnya di dalam baskom masukkan 280 gram tepung beras, lalu 60 gram tepung kanji tapioka, 1/4 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk sapi, 3/4 sendok teh garam sesuai selera, 1/4 sendok teh micin opsional alias bisa dilewatkan, 1/4 sendok teh bubuk kunyit atau bisa diganti dengan 1 ruas kunyit segar yang dihaluskan. Astagfirullahaladzim, kepriwes yuk. Aduh, ngaget-ngageti wong barikane lah, Con. Oke, aduk rata. Kemudian masukkan larutan santan encer tadi. Aduk rata. Lalu ada 4 siung bawang putih yang sudah diulek halus seperti ini. 1 butir telur. Aduk hingga tercampur rata. Nah, ini dia guys hasilnya. Jadi pastikan tekstur adonannya itu agak kental dan tidak terlalu encer sehingga bisa menopang daun seladanya yang super tipis. Oke, berikutnya waktunya digoreng guys. Panaskan secukupnya minyak goreng, kira-kira itu di suhu 150 derajat Celcius. Setelah minyak panas, segera celupkan daun selada satu persatu dan pastikan daunnya itu sudah dipotong pangkalnya seperti ini ya. Karena jika pangkalnya itu digoreng, jadinya itu rawan melempem. Oke, celupkan hingga mendelap kayak gue. Agar keritingnya cantik, goreng dengan api sedang agak besar di awal. Goreng sisanya hingga wajan penuh. Jika terlalu ribet, seladanya itu bisa dicelup menggunakan tangan seperti ini ya. Oke guys, jika semua selada sudah mengapung, maka segera pindah ke api kecil, goreng sampai bagian bawah kokoh. Total durasinya itu sekitar 4 menit ya. Tergantung dengan panas kompor masing-masing. Oke, setelah kokoh segera balik. Goreng tetap dengan menggunakan api kecil hingga matang. Total durasi menggorengnya itu sekitar 8 menit. Oke guys, di menit ke-7 jika minyaknya ini sudah terlihat tenang, artinya seladanya itu sudah matang ya. Dan agar tidak terlalu berminyak sebelum diangkat, sebaiknya besarkan api kompor, aduk sekitar setengah menit. Selanjutnya angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Goreng sisanya hingga habis.
Untuk teknik dan caranya itu masih sama ya. Jadi agar seladanya itu cantik dan garing luar dalam, pastikan setting apinya itu tepat, yaitu dengan menggunakan api sedang agak besar di 1 atau 2 menit pertama. Kemudian gunakan api kecil hingga selada matang agar hasilnya itu bisa cantik dan tidak rawan gosong. Dan agar tidak terlalu menyerap banyak minyak itu, setengah menit sebelum diangkat sebaiknya itu apinya dibesarkan guys. Catat. Masya Allah, keriting banget, kelihatan kriuk dan sangat cantik guys hasilnya. By the way nih, setelah digoreng, agar minyaknya itu turun, sebaiknya susun selada di atas nampan yang sudah dialas tisu dengan cara berdiri seperti ini. Dan sebelum dikemas, agar minyaknya itu semakin tiris, sebaiknya tutup dengan lembaran tisu seperti ini. Dan diikat rapat seperti ini guys. Kemudian diamkan selama semalaman. Setelah minimal 12 jam dibungkus, selanjutnya kita buka ya. Tuh, bisa dilihat kan ya. Sekarang tisunya itu terlihat lebih lembab alias kebloh minyak itu karena tertransfer dari minyak yang ada pada keripik. Catat. Dan karena minyaknya itu sudah banyak yang terserap, maka tampilan keripiknya ini juga jadi lebih kesat dan cantik seperti yang nonton ya. Jika minyaknya berkurang, sudah pasti keripiknya itu juga jadi tidak cepat tengik dan super kriuk. Oke, agar tetap kriuk, sebaiknya kemas keripik selada di dalam wadah tertutup seperti ini. Atau dibungkus satu persatu seperti ini juga boleh. Atau dibuat dua-dua begini. Silahkan dikemas sesuai selera. Jika dikemas rapat begini, insya Allah meskipun tanpa pengawet, keripik selada ini bisa kriuk hingga 2 sampai dengan 4 bulan di suhu ruang. Oh wow, amazing. Tips dan trik. Selain dibungkus kresek, cara lain untuk meniriskan minyak secara efektif yaitu dengan cara dipanggang oven. Jika di oven begini, maka panggang keripik dengan cara disusun vertikal atau berdiri. Panggang dengan panas sekitar 130 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit, turunkan panas oven jadi 110 derajat Celcius. Panggang sekitar 5 menit hingga minyak benar-benar turun, atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Jika dipanggang dengan benar, maka hasilnya itu minyak akan turun ke dasar loyang. Seperti ini guys. Oh no! Tuh, banyak banget kan ya? Karena banyak minyak yang terbuang, maka setelah di oven, hasil keripiknya itu juga jadi terlihat lebih kesat dan lebih kriuk. Catat. By the way nih, untuk hasil keripik selada yang lebih renyah, jika suka bisa ditambahkan dengan 3 gram atau sekitar setengah sendok teh ansis. Jadi dicampurkan dengan bahan tepungnya. Ansis ini salah satu fungsinya itu adalah untuk menambah umur keripik dan memperpanjang kerenyahan keripik. Jika menggunakan ansis begini, maka hasilnya itu jadi lebih renyah maksimal dan lebih awet kriuk hingga 6 bulan. Oh, kriuk banget guys hasilnya. Dan ini renyahnya itu nampol banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak, gurih, dan bikin nagih. Beneran deh, yang ini recommended banget guys untuk dicoba. Jika suka, penggunaan telurnya itu juga bisa dilewatkan guys. Dan jika tidak menggunakan telur, maka untuk larutan santannya itu sebaiknya ditambahkan sekitar 50 ml air, sehingga total volume larutan santan yang digunakan itu jadi sekitar 350 ml. Dan ternyata ketika digoreng juga alhamdulillah masih bisa tetap kriuk. Dan ini dia guys, hasil keripik selada yang tidak menggunakan telur. Jadi teksturnya itu terlihat kurang bervolume alias dideleng-deleng anu dadi kayak kemelingkingan gitu lah yuk. Tapi ini masih tetap renyah guys. Cuma secara tampilannya itu memang jujur nih masih jauh lebih cantik yang menggunakan telur. Jadi mau menggunakan telur atau tanpa telur, silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is in yours.
Oke guys, demikian tadi cara membuat keripik selada ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.